Saya salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang sistem ekonomi Islam dan kesejahteraan umat. Jadi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sebelum kami memulai presentasi pada siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Hada Fabror dengan NIM 202210101107. Silahkan untuk rekan saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alexander Zulkarnain, NIM 202410103063. Dan saya Rahma Taufik Utami dengan NIM 20.201.810.301.037 dari Prodi Kimia. Baik, kita akan masuk menuju pengertian dari sistem ekonomi Islam. Oke, next. Kita mulai dari pengertian sistem ekonomi Islam dulu ya. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang dalam pengimplementasiannya dilandaskan oleh aturan agama Islam. Selain itu, dalam sistem ekonomi ini terdapat ajaran tauhid yang tak lupa diterapkan. Sistem ekonomi Islam berisi sekumpulan hal-hal fundamental dalam sistem ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan Hadis. Selain itu, sistem ekonomi Islam dapat digambarkan sebagai bangunan yang menyokong perekonomian, namun tetap berlandaskan dasar-dasar yang sesuai dengan kondisi masa dan lingkungan. Jadi mungkin gambaran untuk sistem ekonomi Islam ini tidak jauh beda dengan sistem ekonomi pada umumnya. Namun dalam kita melaksanakan sistem ekonomi Islam, adanya nilai-nilai Islam yang sangat dijunjung tinggi seperti tidak boleh adanya riba dan lain-lain. Oke, next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama adalah hidup hemat dan sederhana. Pada penerapan sistem ekonomi Islam, masyarakat akan diajarkan untuk bisa hidup hemat dan sederhana. Diharapkan tiap individu nantinya akan menggunakan barang atau jasa seperlunya saja tanpa harus bersifat konsumtif. Yang kedua, adanya pelarangan riba. Islam melarang adanya riba karena riba telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 275. Yang ketiga, implementasi zakat. Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam sistem ekonomi Islam. Sebagaimana tercantum dalam rukun Islam, zakat juga harus dibayar saat seseorang telah memenuhi nisab. Yang keempat, berbagai harta kekayaan dan rezeki dipandang sebagai titipan yang bersifat sementara dan bisa hilang kapan saja. Yang kelima, kerjasama merupakan kekuatan penggerak utama dari ekonomi Islam. Dan yang terakhir, ekonomi Islam menentang adanya sentralisasi kekayaan. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dalam pelaksanaan sehari-harinya bagi tiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah, maupun pengusaha terlibat dalam mengkoordinasi proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Dalam proses-proses tersebut harus didasarkan kepada perundang-undangan Islam. Kesejahteraan umat. Pengertian kesejahteraan menurut KBBI sendiri adalah aman, sentosa, dan makmur. Selamat terlepas dari segala gangguan maupun kesungkaran. Jadi kesejahteraan umat merupakan gambaran keadaan masyarakat yang bebas dari kesengsaraan. Nilai-nilai kesejahteraan yang terkandung dalam Al-Quran merupakan tugas dan kewajiban manusia untuk menegakkan keadilan. Hal itu merupakan perintah. Maka perintah zakat bagi umat Islam merupakan kewajiban yang bersifat imperatif karena di dalam harta yang kita miliki ada hak milik orang lain. Oke, next. Selanjutnya adalah hubungan zakat dalam kesejahteraan umat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Apabila dapat dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab oleh umat Islam, zakat dapat menjadi sumber penerimaan yang potensial guna menunjang suksesnya pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi, di bidang agama dan ekonomi, khususnya untuk membantu peningkatan dan kesejahteraan masyarakat. Zakat sendiri berasal dari kata bahasa Arab yang berbentuk masdar yaitu zakah, yazku, zakaan, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.
Sedangkan secara syara adalah hitungan tertentu dari harta dan sejenisnya di mana syara mewajibkan untuk mengeluarkannya kepada orang-orang kafir, orang-orang fakir, dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus. Next. Selanjutnya adalah hubungan wakaf dalam kesejahteraan umat. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian aset atau kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf, diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tetapi juga terdistribusi kepada sebagian kalangan yang membutuhkannya. Dalam Islam, wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah. Sedangkan pengertian wakaf secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu wakofa yakifu, wakofan yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau tetap berdiri. Dengan kata lain, wakaf itu artinya menyerahkan kepada orang-orang miskin untuk ditahan karena barang milik itu dipegang atau ditahan orang lain, seperti menahan hewan ternak, tanah, dan segala sesuatu. Sedangkan dalam istilah syara, secara umum wakaf adalah bagian pemberian yang pelaksanaannya dengan cara menahan kepemilikan, kemudian menjadikan manfaatnya yang berlaku umum. Menambahkan untuk dasar hukum zakat, itu zakat diwajibkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surat Al-Baqarah ayat 110, yaitu wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir, yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Sedangkan pada sunnah Nabi SAW diambil dari hadis Ibnu Abbas yang berbunyi, semoga Allah meridainya keduanya, bahwa Rasulullah SAW ketika mengutus Mu'adz ke Yaman, ia berkata, engkau akan mendatangi suatu kaum ahli kitab, maka hendaknya yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah beribadah kepada Allah. Jika mereka mengetahui Allah, kabarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan sholat 5 waktu pada siang dan malam. Jika mereka telah mengerjakannya, maka kabarkan kepada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan mereka membayar zakat yang mengambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Dan yang ketiga itu ijma. Adapun ijma adalah bahwa seluruh mujtahid bersepakat akan wajibnya zakat. Hal itu dibuktikan ketika Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ingin memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Tapi tidak ada seorang pun yang menentang dari keputusan Abu Bakar As-Siddiq tersebut. Dan ini menunjukkan adanya kesepakatan sahabat tentang kewajiban zakat. Kesimpulannya adalah membangun kesejahteraan umat memanglah tidak mudah, tidak semudah membalik telapak tangan. Kesejahteraan diindikasikan dengan sejahtera umat secara sistem hukum, sistem ekonomi, dan sejahtera secara sistem politiknya. Sejahtera secara hukum diukur dengan kesadaran umat dalam mematuhi tatanan-tatanan hukum syar'i yang telah ditetapkan oleh Tuhannya melalui agama Islam, bertindak semata beribadah dan mengharap ampunan serta keridhaannya. Sejahtera secara ekonomi diukur dengan adanya khalifah, pemakmur bumi. Setiap harta yang dimiliki ada bagian orang lain.
Dilarangnya setiap individu memakan atau merampas harta orang lain.